Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Hi dears. Welcome back to my channel. Let's study English together. Are you ready? We continue our lesson in studying caption. Especially we learn kinds of caption, the examples and how to write a caption. As we know, caption text adalah sebuah teks singkat yang digunakan untuk melengkapi suatu gambar. Nah, caption ini muncul biasanya berada di bawah atau dimanapun posisi gambar, foto, grafik, poster, bahkan untuk tabel. Teks singkat tersebut berguna untuk mendeskripsikan apa yang ada di dalam gambar tersebut. Caption biasanya juga digunakan sebagai penekanan suatu konten, artikel, esai, atau laporan. Lalu apa saja jenis-jenis caption? The first is identification bar. It only states the subject of the picture or who is in the picture. Nah, jadi identification bar ini biasanya digunakan untuk menjelaskan atau mengidentifikasi setiap orang yang berada di dalam foto, namun tidak menjelaskan sebuah cerita. Nah, itu ya untuk jenis identification bar. For example, nah di sini ada gambar Lady Di dengan seorang pria dan captionnya adalah AIDS is primarily a disease of T cells which are systematically eliminated by HIV infections who are infected by the virus. Nah, jadi untuk identification bar ini menjelaskan apa yang ada di gambar tapi tidak menceritakan secara detail ya. Jadi ini lebih fokus ke menceritakan bahwa AIDS atau virus AIDS itu penyakit dari T-cell yang secara sistematis dihilangkan oleh HIV pada para pasien yang terinfeksi oleh virus tersebut. Jenis yang kedua yaitu ada cut line. Apa itu cut line? It is often be found in the media. It states who is in the picture and what he or he is doing. Nah, jadi caption jenis cut line ini adalah yang paling sering ditemukan dalam gambar dan tulisan yang tertera pada koran dan media, baik media offline maupun online. Caption cut line menjelaskan subjek yang ada di gambar dan apa yang sedang dilakukan oleh subjek. For example, you can see the picture, ada tulisannya di situ. Police officers cordon off a road in front of the Mobile Brigade headquarters, Makobrimob in Depok, West Java. On Wednesday morning following a raid inside the Makobrimob detention center. Nah, ini based on Kompas ya. Nah, arti dari caption di atas adalah petugas polisi memagari jalan di depan markas Brigade Mobil Polisi Makobrimob di Depok ya, seperti itu. Next, kinds of summary. Nah, it makes the information on the picture be more detailed by giving the information of who, what, when, where, and how. Nah, jadi untuk jenis caption summary ini biasanya berisi penjelasan subjek yang ada di gambar, kegiatan yang dilakukannya di dalam gambar tersebut, waktu kejadian, lokasi kejadian, dan alasan mengapa kegiatan tersebut dilakukan. Nah, itu summary, namanya juga summary, berarti kesimpulan dari gambar ya. For example, you can read passengers wearing protective mask and face shield due for a public bus following the coronavirus disease outbreak at Central Bus Spot in Jakarta, Indonesia, July 27, 2020. The Health Ministry reported bla bla bla, itu seperti yang ada di gambar. Caption ini berarti siapanya para penumpang, apa yang dilakukannya yang sedang mengantri pada fasilitas bus umum. Kemudian di mananya ya Jakarta, tanggalnya 27 Juli, dan bagaimananya berarti ini ada kasus baru bla 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 ya, sampai seperti itu dijelaskan sedetail mungkin. Next, kinds of expanded. Yeah, it is caption that contains a completed information and usually be written longer than any kinds of caption. Nah,
jadi jenis caption expanded ini adalah jenis caption yang paling lengkap informasinya sesuai dengan nama jenisnya. Caption teks yang diperluas ini adalah pengembangan dari teks sebelumnya, terutama dari caption summary. For example, nah di sini ada Slam Dunk making the final basket of the season against the Bonanza Bengals Junior John Smith. Nah ini berarti Junior John Smith karakter yang disampaikannya. Nah dari gambar di atas menerangkan tentang slam dunk yang dilakukan oleh pembasket John Smith. The next kind is group identification. It states the subject of the picture and usually more than a person. Group identification biasanya digunakan untuk menjelaskan banyak gambar. Keterangan ini harusnya memiliki setidaknya 2 kalimat per gambar dan menyertakan kutipan bila memungkinkan. For example, nah di situ ada namanya juga grup ya, berarti lebih dari satu gambar. Kemudian di sini ada members of all black militia group called NFAC hold rally in Louisville, Kentucky, dan lain sebagainya seperti gambar. Nah, teks caption di atas menerangkan para anggota kelompok milisi yang semua berkulit hitam bernama NFAC mengadakan rapat umum di Louisville, Kentucky, Amerika Serikat. Ya. The last kind is quote. Nah, apa sih quote itu? It is a caption that is usually used to express a message indirectly. Quote is usually taken from writing or statement of famous figure. Nah, jadi quote caption ini berarti berisi kutipan kalimat dari seseorang yang ada di dalam gambar, tentunya seorang public figure yang terkenal ya. For example, nah di situ berarti based on Elizabeth Polly. The most beautiful discovery true friends make it that they can grow separately without growing apart. Nah, jadi ini maksudnya penemuan terbaik tentang teman sejati itu ya ketika kita bisa tumbuh secara terpisah tapi tidak terpisahkan, seperti itu ya. Later. Hi dears, hope you got the lesson. Bisa dipahami ya jenis-jenis dari caption. Okay, now we continue our lesson to study how to write a caption. Bagaimana cara menuliskan sebuah caption. Menurut New Scholastic Press, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menuliskan caption yang baik yang dapat digunakan sebagai pelengkap gambar. Tata caranya sebagai berikut. The first, dalam menuliskan caption dalam bahasa Inggris tidak perlu menggunakan kata-kata artikel seperti atau an atau de gitu ya. Sedapat mungkin menggunakan bentuk simple present tense agar gambar bisa dideskripsikan. Next, yang kedua yaitu informasi yang diberikan kepada pembaca tidak didapatkan hanya dengan melihat gambarnya saja. Dalam arti ada informasi lain yang bisa didapatkan oleh pembaca dari caption tersebut. Yang ketiga yaitu teks pada caption hanya untuk melengkapi foto, bukan untuk pengganti foto. Jadi yang namanya memberikan keterangan. Next, nomor 4, pada saat menuliskan teks caption tidak perlu diawali dengan nama. Next, cara yang kelima, pada saat menuliskan teks caption yang menunjukkan suatu individu dapat digunakan kata from left, bukan from left to right. Jadi itu untuk menjelaskan subjek orang yang ada di gambar dari kiri gitu ya. Jadi tidak dari kiri ke kanan. Next steps yaitu ketika menuliskan teks pada caption tidak perlu menuliskan kata-kata yang sudah jelas seperti above dan pictured here. Nah, tidak perlu ya. The next step is dalam menyebutkan nama pada caption jika nama tersebut benar-benar penting. Jadi kalau tidak penting untuk disebutkan ya tidak usah dijelaskan. Oke dears, mungkin itu cara-cara how to write a caption. Selain yang the last video itu menjelaskan harus ada prepositional phrases, infinitive phrases, participial phrases,
adjective phrases, questions, and exclamations. Nah, ini semua sudah dijelaskan di video sebelumnya ya, jadi bisa dicek kembali jika belum paham. Now it's time to exercise. Post a picture on your Instagram and make it a good caption. Happy learning! Hi dears, I think it's enough for today. See you next video. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.